Di awal tahun 2021, HP yang dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 888 sudah mulai bermunculan. Tidak hanya di pasar global, Indonesia juga kebagian HP Snapdragon 888. Lantas, HP Snapdragon 888 apa saja yang sudah mengalami penurunan harga di akhir tahun 2021 ini? Simak videonya sampai habis ya. Produk pertama ada Realme GT 5G. Yang menjadi perhatian di smartphone ini adalah prosesor super gahar, yaitu Snapdragon 888. Dibekali pula dengan GPU Adreno 660 dan operating system Android 11. Smartphone ini pun diuji performanya menggunakan game mobile super berat seperti Genshin Impact, PUBG Mobile, Asphalt 9, Gangster New Orleans, Life After, dan Ark Survival Evolved. Terbukti settingan grafik tertinggi dari setiap game dapat dihajar. Hal ini tidak menyampingkan kehalusan dari setiap pergerakan kamera dan karakternya. Gak cuma itu, ketajaman dan kecerahan layar yang membuat visual grafik menjadi lebih memukau. Kemudian tak luput kehadiran touch sampling rate mencapai 360 Hz. Realme GT 5G juga ini mampu menyuguhkan kualitas grafik 60 fps dari setiap game berat di atas. Untuk hasil benchmarknya, melansir dari website detik.com, Realme GT 5G ini mendapatkan skor PC Mark sebanyak 14.428 poin, Antutu 771.931 poin, Geekbench Single Core 1.134 poin, dan Geekbench Multicore 2.997 poin. Data tersebut membuat yakin bahwa Realme GT 5G punya performa yang benar-benar luar biasa. Dari segi baterainya, kapasitas baterai Realme GT 5G cukup besar, yaitu 4.500 mAh. Waktu mencoba memainkan Asphalt Legends 9 dengan settingan grafik high quality selama setengah jam, baterainya turun 10%. Keunggulan lainnya, Realme membekali pengisian daya super duper cepat, 65 watt. Artinya, hanya butuh waktu kurang lebih 35 menit saja untuk mengisi daya baterai Realme GT 5G dari 0 hingga 100%. Hal ini menjadi nilai lebih bagi para gamer, sehingga tidak perlu menunggu waktu lama untuk kembali memainkan game mobile favorit mereka. Dan menariknya lagi, smartphone ini telah mengalami penurunan hingga 2,5 juta. Dari harga awal rilis 7 juta, sekarang harganya hanya 4,5 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Produk kedua ada Oppo Find X3 Pro. Beberapa kecanggihan yang dapat kamu rasakan dari ponsel flagship dari Oppo ini mulai dari bodi yang kuat, chipset yang gahar, layar yang tangguh, kamera yang fantastis, hingga fitur-fitur terbaru lainnya. Oppo Find X3 memiliki jeroan yang super kencang. Hal ini karena chipset besutan Qualcomm yakni Snapdragon 888 yang didasarkan pada proses 5 nanometer digunakan di handphone ini. Didukung prosesor octa-core Kryo 680 dan berkecepatan 2,84 GHz dengan clock speed hingga 2,42 GHz. Kemudian untuk memaksimalkan pengolahan grafis pada ponsel flagship ini diberikan kartu grafis Adreno 660 yang diklaim dapat menghasilkan grafis 35% lebih cepat dan efisien daya 20% lebih banyak dari pendahulunya. Oppo Find X3 Pro memberikan ruang penyimpanan yang lebar, yakni RAM berkapasitas 8GB dan 12GB, serta memori internal 256GB. Dengan demikian, pengguna mampu menampung data yang banyak dan berukuran besar. Smartphone ini pun telah diuji dengan tes benchmark Geekbench 5. Hasilnya menunjukkan kalau Oppo Find X3 Pro berhasil mendapatkan nilai multicore 3257. Sementara untuk nilai Antutunya berhasil mengumpulkan skor sebanyak 727.448. Selain poin yang disebutkan di atas, nilai jual lain dari Oppo Find X3 Pro adalah sistem kameranya. Pada kamera belakang, ponsel ini membawa 4 sensor yang terdiri dari 50 megapiksel dengan aperture f1.8. Untuk main kamera 50 megapiksel dengan bukaan f1.8 ultra wide, 13 megapiksel dengan bukaan f2.4 pada sensor telefoto, dan 3 megapiksel yang punya diafragma f3.0. Fitur menarik lainnya, bagi kamu yang suka gregetan ingin cepat-cepat mendapatkan baterai terisi penuh, tampaknya itu akan terwujud oleh teknologi pengisian cepat dari Oppo Find X3 Pro. Memakai teknologi SuperVOOC 2.0 fast charging 65 watt, dalam tempo 10 menit daya baterai dari Oppo Find X3 Pro bisa terisi sampai 40%. Baterai berkapasitas 4.500 mAh dan sudah support wireless charging 30 watt. Untuk soal harga, smartphone ini dirilis di harga 15,9 jutaan. Saat ini harga sudah turun menjadi 13,2 jutaan. Artinya smartphone ini sudah mengalami penurunan hingga 2,7 juta. Untuk spek dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Mi 11 Ultra.
Saat Xiaomi merilis Mi 11 Ultra secara global, timbul rasa pesimis kalau handphone ini bakal dirilis di Indonesia, mengingat harganya sangat fantastis, yakni 1.199 euro atau sekitar 20,4 juta. Bahkan ketika dinyatakan lolos TKDN, Mi fans pun masih ragu kalau perangkat ini jadi dihadirkan di tanah air. Akan tetapi, Xiaomi Indonesia menjual lebih terjangkau dari pasar Eropa, harganya Rp16.999.000. Ya, walaupun bandrol tersebut menasbihkan Mi 11 Ultra jadi HP termahal yang pernah Xiaomi hadirkan. Dengan bermodalkan chipset Qualcomm Snapdragon 888 yang dipadukan dengan RAM LPDDR5 12GB dan ROM 256GB. Rasanya pantas kalau smartphone ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Dikarenakan Mi 11 Ultra dapat menyuguhkan performa yang sangat lancar dan mampu menjalankan aplikasi harian tanpa nge-lag sama sekali. Skor benchmark pun mencatatkan nilai yang tinggi. Hasil Antutu Mi 11 Ultra mendapatkan nilai 772.480 poin. Menjalankan game berat seperti COD Mobile, Genshin Impact, dan PUBG Mobile, smartphone ini berhasil melahap ketiga game tersebut dengan lancar meski semua disetting rata kanan. Bahkan tidak menemui frame drop saat memainkan Genshin Impact. Hanya saja bagian belakang terasa panas. Namun sepertinya baterai 5000 mAh terasa kecil. Dikarenakan layar WQHD+, dengan refresh rate 120Hz menguras cukup banyak baterai. Tapi Xiaomi membekali dengan pengisian 67 watt, hanya butuh waktu 35 menit untuk ponsel ini terisi penuh. Untuk soal penurunan harga, Mi 11 Ultra turun hingga 1,7 jutaan, menjadi 15,2 jutaan dari harga awalnya yaitu 16,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Di urutan selanjutnya ada Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Sebagai generasi ketiga dari Galaxy Z Fold series, tentunya ponsel lipat ini sudah mengalami peningkatan fitur ketimbang dua generasi sebelumnya. Sama seperti puluhan ponsel flagship lainnya di tahun 2021, ponsel ini kerap dibekali dengan salah satu SoC paling powerful di dunia. Ya, apalagi kalau bukan Snapdragon 888. Chipset ini menyuguhkan arsitektur octa-core dengan manufaktur 5 nanometer, membawakan GPU Adreno 660 dengan frekuensi 840 MHz, membuat smartphone layar lipat ini mampu menjalankan game yang lancar tanpa begitu banyak memakan daya. Dan sama seperti beberapa flagship lainnya, skor Antutu benchmarknya melebihi angka 700 ribuan. Dengan kinerja segahar ini, udah pasti Genshin Impact dan Fortnite akan dapat dijalankan dengan lancar sekalipun pada pengaturan grafis tertinggi. Peningkatan lain yang paling bisa dirasakan adalah pada bagian layar ya. Bermula dari generasi pertama yang sudah menawarkan layar AMOLED di cover dan layar utama, peningkatan kembali berlanjut pada Galaxy Z Fold 3 5G. Kini, tidak hanya layar utama saja yang menyuguhkan refresh rate 120Hz, melainkan tersedia juga pada layar cover. Layar utama dan sekunder sama-sama dibekali dengan panel Dynamic AMOLED 2x. Resolusinya yang besar membuat tampilan kedua layar begitu tajam. Meski begitu, aspek rasio yang dihadirkan layar cover adalah 25:9, sehingga mungkin akan terasa canggung bagi yang terbiasa dengan rasio 20:9. Untuk penurunan harganya, saat awal rilis, smartphone ini dibanderol seharga 25 jutaan. Namun saat ini harganya sudah di angka 21 jutaan. Artinya smartphone ini mengalami penurunan hingga 4 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Dan produk terakhir juga masih dari smartphone layar lipat, yaitu Galaxy Z Flip 3. Menjadi jagoan Samsung di pasar handphone premium pada paruh kedua 2021 bersama Galaxy Z Fold 3. Tak hanya membawa peningkatan spesifikasi, harganya dibuat lebih terjangkau dari pendahulunya. Galaxy Z Flip 3 masih mengusung filosofi desain yang sama dengan pendahulunya. HP ini dilipat secara vertikal. Sebagai ponsel premium, Galaxy Z Flip dimodali dengan spesifikasi tinggi, memadukan chipset Snapdragon 888 dan RAM 8GB. Racikan yang dihadirkan Samsung menyuguhkan performa kencang sehingga beragam tugas yang dijalankan lancar, baik saat kami menjelajahi web, menonton video streaming, atau bermain game. Tak sekalipun kinerja ponsel tersendat atau nge-lag. Melansir website detik.com, smartphone ini telah diuji oleh beberapa aplikasi benchmark. Skor yang ditorehkan tergolong tinggi, namun belum melampaui torehan jajaran ponsel dengan chipset Snapdragon 888. Untuk hasil Antutu benchmarknya mendapatkan skor 695.267 poin dan PC marknya 9.676 poin. Namun sayangnya, Galaxy Z Flip 3 memiliki kapasitas cukup kecil dibandingkan ponsel yang ada di pasaran, yakni 3.300 mAh.
Karenanya dengan daya tampung tersebut hanya mampu menyuplai penggunaan 6 jam saja. Dan kurangnya lagi, Samsung masih nyaman dengan pengisian daya 25 watt saat kompetitornya sudah banyak menawarkan fast charging 65 watt. Mengingat kapasitas baterai tidak besar, butuh waktu 40 menit untuk mengisi 50% dan penuh dalam waktu 1 jam 6 menit. Untuk soal penurunan harganya, saat ini Z Flip 3 dibanderol di harga 13 jutaan, turun sekitar 3 jutaan dari harga awal rilisnya yaitu 16 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di berikut ini. Itulah tadi HP Snapdragon 888 yang sudah mengalami penurunan harga di Indonesia. Kira-kira kalian mau beli yang mana? Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ya. Ini dia pamit, ciao Bella!